kan. Jadi kita harus ada terobosan, anak-anak mudanya itu didengar. Anak-anak mudanya didengar, keinginan mereka itu seperti apa. Keinginan seperti apa dan solusinya apa yang ada. Tapi kan kebanyakan gitu Pak, yang sulit kasihkan ke rakyat yang gampang ngambil sendiri. Ya, kuncinya adalah goodwill, pemegang kuasa untuk anggaran pemerintah maupun DPR. Stakeholders juga. Hai, inilah ketemu nih, ini ketemu gimana? lagi gimana Pak? Sehat. Kita udah ketemu berapa kali? 4 kali ya. Wah, gitu. Tapi dia kok lali ya orang. Belum Pak, ini kekeselan nih, mau mutar-mutar Muter-muter kemana ya Pak? Wes muter macet mana? Blusuan. Belusuan kemana? Ini emang sengaja ke angkringannya Pak Anda di Bukeran iya, atau iya. baru muter-muter ke area ini Pantai Jeron? Jadi dari kemarin tuh saya mendengar bahwa teman-teman Karang Taruna di sini tuh punya program yang sangat asik katanya kan. Iya asik nih Ngobrol loh. santai Ngobrol di santai. angkringan. Obrol ini macam-macam. Ada yang serius, ada yang santai. Serius dibahas dengan santai kan, itu luar biasa. Dan Nah. katanya ini ada produk lokal ini katanya. Ini Ada. luar biasa. Ini produk lokal. Apa ini Pak? Poncoroso. Poncoroso. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di sekitaran Mantri Jeron, wajib datang ke Ke sini. angkringannya Pak Anda di Bukeran. Nanti ada ini atau di rekaman Ada. nanti ada tulisan. Nah, ini perlu dicoba. Ini produk paling istimewa. Iya, ini untuk meningkatkan sistem imun juga Pak. Kayak gitu. Nyalon lagi Pak. Oh ya pastilah. Itu masih satu periode lagi. Mau tetap mau ke komisi C? Komisi D. Iya, Atau mau pindah komisi? Belum tentu nih. Belum tentu. Tapi kalau kita ngelihat ya di D itu kayaknya lebih banyak bermanfaat sesuai Iya. dengan passion dan bidang saya gitu kan. Iya sih, karena kalau komisi D itu emang tempatnya curhat dari beberapa instansi lagi ya gitu kan. Kesejahteraan ya kan lebih banyak di situ. Ya, seru-seruan. Seru banget loh. Wah, luar biasa. Nih kalau teman-teman ada di sekitaran sini ya perlu dicoba ini. Ya wajib dicoba karena khas juga, karena juga langganannya Gusti Yuda ya Pak Anda. Gusti Prabu sama Mas Aryo. Ya, Oh, ini Gusti gitu. Prabu, Gusti Yuda sama Mas Aryo. Gitu. Ini enak bener. Ambika. Ini ada cengkehnya juga ya Pak? Ada. Oh. Jadi kalau kita lihat ini cengkeh, jadi saya jadi teringat film di Netflix ya. Apa Gadis Kereta? bukan sekedar ngeliat cengkehnya sebenarnya, ngeliat artisnya. Kalau itu mending jadi kritik sih Pak, kayak gitu. Iya, di program sebelah Program kayak yang lain, gitu. Itu lebih menyenangkan ketika kita ngomongin kritik nih. Oke. Apalagi kritik tentang isu-isu pendidikan, isu-isu kesehatan, papan sandang kayak gitu kan, dan juga masalah gaji ini yang baru diketok palu kan, masalah baru gaji. naik 7% ya? Ya puji Tuhan sih udah naik 70% dibandingkan nggak naik kayak gitu kan. Ya di atas inflasi kita ya. Iya, Masih oke lah. inflasinya tetap masih ya lumayan agak tinggi sih per tahun. Tapi ya mau nggak mau sih ngikutin aja sih. Sebagai pekerja kan kita harus mengikutin aja. Makanya anak-anak Karang Taruna di Mantri Jeron tuh banyak kerjaannya. Kayak gitu ya. Terima kasih Pak Anda. Ini kalau aku punyanya S. S ya. Soalnya saya nggak bisa minum panas. Ya, itu yang terbaru Pak. Selain dari gaji yang naik, itu kan juga ada TPST Piungan ditutup per 1 Januari 2024. Pakai yang Solusinya gimana Pak? pakai gelas yang lama. Wah, kalau terkait dengan sampah itu, sejak saya zaman masih kuliah, isunya sama. Zaman saya kuliah, zaman saya kerja di Jakarta, keliling-keliling Indonesia, saya selalu mendengar isu itu selalu terkait dengan sampah. Sebenarnya nggak cuma di Jogja, nggak cuma di DIY, tapi di berbagai macam kota di Indonesia isu sampah itu selalu muncul. Bahkan yang berdekatan dengan ibu kota juga kita juga mendengar bahwa sampah itu menjadi salah satu isu yang sulit untuk diatasi dengan segera gitu kan. Kembali lagi ke Yogyakarta, ketika kita bicara mengenai sampah, saya sih berharap pengambil kebijakan di kota Yogyakarta itu memiliki goodwill yang cukup cukup tinggi, bahwa permasalahan sampah itu ya memang menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Perlu ada terobosan-terobosan gitu kan. Kadang ada di masyarakat itu yang memandang
kenapa nggak provinsi saja sih yang ngatasi gitu? Iya, sempat juga saya timbul gitu. pertanyaan kok nggak diambil provinsi gitu. Yang jadi Kan selama ini kan masih Kartomantul kan, Jogja, Sleman sama Bantul. Jadi kan biasanya yang les baja itu pinter ya, semua orang pada ketika ada persoalan itu jurusnya adalah ngeles, selalu ngeles. Tapi kalau kita coba mencermati terkait dengan isu-isu yang terjadi, kita harus melihat juga aturan mainnya ya kan. Kita di pemerintahan, eksekutif maupun DPRD kan pasti akan terikat dengan kewenangan masing-masing, gitu ya. Kewenangan itu ya pasti terikat juga terkait dengan aturan yang ada gitu kan. Salah satunya adalah undang-undangnya. Undang-undang terkait dengan pengelolaan sampah sudah sangat cukup jelas. Di dalamnya itu ada pengaturan bahwa terkait dengan sampah yang ada di perkotaan, sampah yang ada di kabupaten itu dikelola langsung oleh masing-masing pemerintahan di tingkat itu. Berarti dari masing-masing Pemkot sama kabupatennya. Gitu kan. Pemkot itu selalu udah harusnya berjalan sendiri-sendiri kan. Harusnya mereka punya solusi yang progresif gitu kan. Kemudian kalau terkait dengan regionalnya memang ada di ranahnya milik Pemda, milik daerah istimewa Yogyakarta. Jadi balik lagi tadi pertanyaannya adalah terkait dengan perkotaan di Yogyakarta, gitu sampahnya bagaimana gitu. Saya berharap dari teman-teman eksekutif yang ada di sana, saya sebagai bukan anggota dewan ya, saya sebagai warga biasa nih, warga biasa di Yogyakarta, ketika ada persampahan di Yogyakarta, saya berharap mereka tuh punya goodwill yang cukup progresif lah ya, karena zaman aku kuliah loh mas, zaman aku kuliah sudah muncul seperti itu, kemudian berulang lagi gitu kan, dan selalu alasannya adalah kota Jogja adalah kota yang sempit, kota yang luasannya sangat kecil, kemudian alasannya kita tidak punya lahan untuk pengelolaan dan lain-lain gitu. Yang harus dipikirkan ya itu tadi terobosan yang progresif. Iya, sebenarnya seperti yang sangat gampang itu kayak kemarin. Saya punya program dari tahun 2010, baru terrealisasi di 2019. Waktu itu kita kampanyekan untuk saya nutup botol plastik sekali pakai kayak gitu. Waktu itu disponsori oleh salah satu TV nasional dan salah satu produk botol kayak gitu, harganya lumayan selangit, kalau ketinggalan mesti dicoret dari kakak kayak gitu kan. Nah, itu baru bisa berjalan di tahun 2019. Itu saya benar-benar merasakan ketika orang-orang tuh pada menenteng tumblernya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi kemana-mana mereka beli, yuk hidup dengan ini saya nutup botol plastik sekali pakai kayak gitu. Jadi kayak perjuangan untuk merubah pola masyarakat itu emang agak lama banget kayak gitu. Nah, dan itu juga sudah, maksudnya saya juga udah merasakan ketika saya juga tidak menggunakan plastik sekali pakai pun, sebenarnya kita juga sudah andil untuk mengurangi sampah kayak gitu. Jadi memang harus dipisahkan, harus kita punya solusinya itu nggak cuma single solution ya, tapi kita harus punya berbagai macam solusi. Mulai dari kita bedah masing-masing ya mas ya. Jadi kita bicara mengenai tata kelola sampah itu kita buka dari yang paling kecil. Paling kecil dari rumah tangga. Jadi rumah tangga, keluarga. Solusinya apa? Tadi salah satunya adalah penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan juga. Ramah lingkungan, produk bisa digunakan ulang. Itu dari level yang bawah. Kemudian kita naik RT RW. Apa solusinya dari mereka? Apa yang harus dilakukan? Seperti ngumpulin sampah, ada bank sampah, ada juga udah jalan. Terus bikin biopori, terus juga ada biokomposter. Itu juga beberapa udah jalan, tapi beberapa juga enggak kayak gitu. Kemudian naik lagi ke tingkatan di level kecamatan, kemudian di level pemerintah yang lebih tinggi lagi di skala misalkan di perkotaan tata kelola. Dan masing-masing tingkatan ini harusnya juga ada solusi yang progresif juga, dan progresif dan ketat, karena permasalahan ini selalu berulang mas, selalu berulang. Kalau kita ngelihat beberapa tahun yang lalu juga menghadapi hal yang sama, ketika piungan itu ditutup selalu terjadi, dan selalu pemerintah waktu itu selalu menyampaikan kita nggak punya cara untuk ini selain dibuang ke sana. Itu kan mohon maaf ya terlalu naif juga sebagai pemimpin hanya mengandalkan
lokasi lain untuk menjadi solusinya. Saya berharap bahwa pemerintah kota, karena dia punya anggarannya kan. Iya, sebetulnya kalau kita nggak malu untuk belajar ke Banyumas itu juga bisa kayak gitu kan, karena di Banyumas juga pengolahan sampahnya udah bagus. Jadi kuncinya adalah goodwill, pemegang kuasa untuk anggaran, pemerintah maupun Stakeholder DPRD juga kayak gitu. harus punya keinginan. Sebagai contoh, apakah ada anggaran yang dialokasikan Alokasikan khusus. untuk pengolahan sampah yang tadi saya sampaikan, untuk mendorong di level paling kecil, unit Nah, keluarga. dari rumah tangga, Preventifnya, program preventifnya seperti apa, program-program sosialisasinya seperti apa, RT RW apa yang dilakukan, kemudian level kecamatan apa, stimulus apa yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk mendorong adanya solusi itu gitu. Iya. Kita nggak bisa memasrahkan, ya sudah kita punya program besar, kemudian dilempar ke masyarakat, kemudian masyarakat suruh ini sendiri kan, gitu. Nggak bisa seperti itu juga. Kita harus bisa pecah. Ada ambil bagian yang sulit, harusnya yang sulit itu adalah diambil oleh pemerintah. Jangan yang sulit diembankan kepada rakyat, pemerintahnya cari gampangnya. Jangan seperti itu. tapi kan kebanyakan gitu Pak, yang sulit kasihkan ke rakyat, yang gampang diambil sendiri. Ya, kalau saya sebagai rakyat, saya tidak akan memilih anggota dewan maupun nanti seorang eksekutif yang dipilih oleh rakyat yang mentalnya semacam itu, tidak bisa memberikan terobosan. Dari tahun ke tahun orangnya terpilih Cuma itu doang, orangnya itu lagi terpilih dan programnya gitu-gitu doang. eksekutifnya Kayak gitu kan. seperti itu juga. Kemudian kita kok masih mau mengandalkan orang-orang semacam itu? Kalau saya sih untuk ke depan ya memang nggak ada orang lain nampaknya gitu. Berarti kita juga harus butuh perubahan ya. Iya, jadi saya berharap bahwa yang ke depan itu, yang terpilih ke depan memang orang-orang anak muda yang pemikirannya ya progresif itu, yang berbeda lah gitu loh, yang punya terobosan sangat gila gitu untuk mengatasi persoalan. Buktinya yang normatif aja tidak bisa memberikan persoalan. Kemarin ada contoh bilang, saya dapat informasi ada juga alat pembakaran ya. Iya. Banyak sekali yang menentang gitu, tapi nggak bisa memberikan solusinya apa. Jadi saya berharap bahwa di luaran sana terkait dengan teknis itu banyak teknologi yang bisa kita pakai gitu. Dan jangan selalu tempat kita terbatas. Kalau tempat terbatas, carikanlah teknologi solusi yang bisa diterapkan di lokasi seperti di Jogja ini. Apakah di belahan dunia lain nggak ada yang mirip seperti kita? Banyak Yang lebih kecil dari Jogja itu banyak. Dan dia punya solusi yang sama, bahkan lebih complicated karena dia sudah bentuknya building-building semua kan. Iya. Masa dia tidak bisa memiliki solusi juga gitu? Pasti punya solusi. Kenapa kita tidak menerapkan solusi yang memang modelnya mirip? Kita jangan lempar, Pak, kita meniru wilayah atau negara atau wilayah yang masih banyak wilayah untuk bisa dibangun TPS 3R atau yang lebih complicated lagi mungkin ITF gitu, intermediate treatment facility gitu segala macam yang memang membutuhkan lahan yang luas gitu kan. Nah, kita harus cari solusi yang memang bisa diterapkan di lingkungan seperti perkotaan di Yogyakarta. Ini harus segera dan nggak bisa single solusi gitu, nggak cuma satu solusi doang. Ini seperti ini enggak. Yang tadi aku bilang kita harus pecah-pecah. Iya, harus bisa memisah-misah juga. Kalau cuma satu doang, terus kita juga ngarahnya ke satu TPST kayak gitu juga nanti ujung-ujungnya sama. Masalah itu akan berulang dan akhirnya jadi bom salju juga gitu. Jadi kalau kita bisa pecah ya, tadi yang di keluarga gitu ya, dari tingkat paling kecil, dari keluarga, RT, RW punya bank sampah, kemudian tingkat kelurahan mungkin punya pengolahan sampah organik ya, seperti maggot, kemudian yang sampah tidak bisa diurai itu dengan solusi yang lain, mungkin punya penyacah sampah, plastik dan seterusnya gitu. Itu harus kita punya berbagai macam solusi, nggak mungkin single gitu kan. Dan di situ pemerintah harus hadir. Hadirnya apa? Bagaimana rakyat itu untuk sama-sama bisa berkolaborasi. Kadang kalau Masnya sering dong ketemu dengan teman-teman di bawah ya, bank sampah sering, kemarin habis kunjungan juga kayak gitu kan. Keluhannya apa? Salah satu keluhannya di bank sampah? Sama kalau sampah basah. Selain itu apa? Plastik Pak, penumpukan botol plastik yang nggak diambil sama pengepul. Ada seperti itu.
Solusi di berbagai macam, bukan solusi, permasalahan di berbagai tempat yaitu pengepulnya, pengepul. Bayangan saya adalah tanggung jawab minum dulu. Tanggung jawab pengepul itu bisa dipasrahkan juga kepada orang yang profesional, di mana di situ juga ada kolaborasi pemerintah. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa RT RW ketika menyetor ke pengepul, pengepulnya penuh. Ada kan semacam itu? Ada. Kebanyakan sih kemarin kalau nggak pengepulnya bilang penuh, kita bingung mau diapain karena mau diarahkan kemana? Iya, gitu kan? karena sampah kalau sekarang tuh sampah galon, Pak. Galon sekali pakai itu udah menggunung. Apakah kita juga akan menjadi generasi galon? Jawabannya nanti dulu ya, Pak. Tetap di angkringannya Pak Anda, Komandan Mantri Jeron. Kembali lagi di angkringannya Pak Anda, Pugeran Mantri Jeron. Nah, di sini kita juga ada. Soalnya kita tadi ngomongin galon ya, Pak. Tapi di sini ternyata kemasannya masih botol sekali pakai karena dari kopi ya. Jadi ya mau nggak mau, karena kalau pakai tumbler nanti dia jadi mahal kayak gitu kan. Ini ada kopi tanpa nama dari Purpala Indonesia. Ada 2 varian yang dia ready, honey coffee dengan ini yang satu crown coffee kayak gitu. Dan juga ada dari UMKM Mantri Jeron sendiri, ada roti marmer Hanafi Sari, boleh dicoba Pak. Ini produk UMKM lokal kita, tapi dia juga masih sama Pak. Harus ini masih menimbulkan sampah plastik juga. Jadi tapi kalau kita mau 100% menggunakan bahan-bahan yang mudah terurai, ya memang itu sangat terobosan yang sangat bagus kan. Tapi sebenarnya yang perlu menjadi catatan juga bukan karena bahannya saja, tapi bagaimana pengelolaannya. Iya. Gitu. Kalau kita mau pakai langsung lompatan yang sangat drastis, untuk teman-teman yang UMKM itu pasti akan berat karena otomatis costnya akan lebih tinggi. Tentu biayanya akan tinggi gitu kan. Tapi menurut saya yang perlu menjadi concern itu adalah bagaimana kita mengelola sampah yang ada gitu. Jadi saya sampaikan terkait dengan sampah plastik, sampah kertas, sampah bahan-bahan yang lainnya, bagaimana mengolah itu gitu. Dan sejak dari produsen awal sampai kemudian akhir meningkat dan seterusnya ya, gitu. Termasuk juga itu tadi yang saya bilang, kita generasi galon sekarang. Beli air sama galonnya, nggak perlu tukar ulang kayak gitu. Itu sebetulnya dulu tuh sempat ada dari 2 merek yang dia tuh kemasannya cuma 5 liter, 5 liter aja, tapi sekarang udah menghilang. Sekarang ganti ya 11 liter kayak gitu. Jadi ya itu tadi ada solusi nggak Pak? Untuk pengolahannya atau mungkin ada anggaran? Kalau aku sih dari pengolahannya ya. Kalau kita mau drastis tadi, apakah kita bisa untuk dalam sesaat dalam kondisi seperti ini gitu kan. Tapi untuk suatu saat mungkin kita bisa ke arah yang lebih lebih progresif lagi, mungkin dengan saluran air yang siap minum ya gitu, kayak di salah satu rumah sakit di Jogja itu sudah ada yang airnya bisa diminum gitu. Kalau kita bicara mengenai komunal, kemudian masyarakat juga diminta untuk tidak menggunakan sampah secara progresif, ya kita mau nggak mau kita harus infrastrukturnya sudah ke arah yang lebih baik lagi dibandingkan gitu sekarang kayak gitu. Tapi kalau kita belum sampai ke arah ke sana, apa yang harus kita lakukan adalah kita melakukan edukasi yang progresif juga, bagaimana masyarakat itu bisa ikut terlibat, pemerintah juga ikut terlibat. Pemerintah tidak hanya sekadar imbauan-imbauan saja, tapi harus ada kerja nyatanya. Kerja nyatanya seperti apa? Pengalokasian anggaran untuk program yang memang untuk bisa membantu pengolahan sampah. Jangan lagi ada alasan bahwa Pak, lahan kita terbatas. Terus kalau lahan kita terbatas itu kita nggak punya solusi gitu, kan nggak gitu cara berpola berpikirnya. Iya nggak gitu juga, kan? Maksudnya dari dulu kan udah tahu kalau lahannya terbatas gitu kan, harusnya ada sesuatu inovasi yang baru, inovator baru lah. Dari zaman kita merdeka, ya kan, dari zaman kita merdeka yang disebut dengan kota Yogyakarta ya wilayahnya begini-begini aja kan. Nggak ada perubahan. Ya terus dengan berkembangan zaman mungkin sampai 40 tahun ke depan di kota Jogja ya seperti ini aja gitu. Terus kita akan bilang bahwa kita nggak punya tempat untuk pengolahan sampah, terus kita nggak bisa, akhirnya sampah dibuang di mana aja gitu kan, di pinggir jalan. Cuman imbauan lagi, jangan buang sampah di tempat pembuangan sampah, ditulis tempat pembuangan sampah sedang ditutup. Terus rakyat harus kemana? Terus jangan dibuang juga ke ini ya, ke selokan Mataram ya. Soalnya sempat menjadi viral tuh selokan Mataram tuh sama terpanjang di Yogyakarta. Saya berharap nggak seperti itu kembali ya, nggak terjadi kayak begitu gitu kan. Jadi kalau kita bicara pemerintah ya mau nggak mau DPR-nya,
eksekutifnya juga rela untuk mengalokasikan anggaran Iya. yang cukup. Anggarannya berapa sih Pak pengelolaan sampah? Aku nggak ngerti kalau yang di kota Yogyakarta ya, di kota Kalau untuk provinsinya juga nggak tahu. kalau yang provinsi kemarin kita coba untuk kerjasama dengan pemerintah pusat, untuk yang regional TPS Piungan itu, TPS. apa namanya yang saya lihat di Kementerian Keuangan 1,6 T untuk proses pembangunan secara keseluruhan. Oh, jadi akan operasional dan secara keseluruhan itu per tahun ya? Enggak, itu untuk apa namanya pembangunan dan seterusnya. Untuk pembangunan. Untuk detailnya per tahunnya berapa, aku juga belum punya datanya. Berarti 1,6 triliun. 1,6 lumayan gede ya. Banyak banget. Banyak banget tuh, lebih dari cukup. Bukan lebih dari cukup aja, itu angka yang sangat luar biasa. Ya untuk ngurus sampah doang. Jadi ya memang apa namanya, aku sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur gitu loh. Apalagi ini terkait dengan aturan main kan. Kabupaten kota memang diminta juga untuk berperan karena memang aturan mainnya sesuai dengan undang-undang pengelolaan sampah semacam itu gitu. Jadi balik lagi terkait dengan goodwill ya masing-masing kewenangan. Jadi saya berharap yang mulai dari kota ini ya, warga di kota juga saling mengingatkan bahwa kita punya wakil rakyat di tingkat apa namanya kota. Ya itu yang harus punya concern untuk mau menganggarkan. Kita lihat lah sekarang beberapa waktu yang lalu kita lihat event sangat megah sekali ya. Oh iya, yang wayang Jogja. Yang ditunggu itu. 267 ya. 267 itu sampahnya luar biasa. Eventnya sangat besar sekali, tapi kok nggak bisa digeser untuk pengelolaan sampah ya? Katanya kita bicara darurat sampah, tapi kenapa di sana sampahnya banyak Pak? Eventnya tetap jalan gitu. Kalau kita punya goodwill, kita punya. Kita bikinnya untuk urusin sampah aja deh dibandingkan untuk senang-senang kayak gitu. Jadi ada kita punya rasa krisis, katanya darurat sampah. Sampah itu menimbulkan penyakit, punya potensi yang berefek kemana-mana. Nggak cuma penyakit, pariwisata dan lain-lain. Nggak mungkin kan kita wisata sampah ya. Harusnya kalau kita bicara mengenai penganggaran, harusnya kan ada pergeseran anggaran kalau memang kita tidak punya anggaran. Kalau kita tidak punya anggaran, harusnya kita ada pergeseran anggaran. Ada beberapa poin yang memang kita dorong untuk mengalokasikan kepada hal yang lebih urgent gitu kan. Dicarikan solusinya, dicarikan naungan payung hukumnya, bagaimana anggaran itu tetap ada untuk pengolahan sampah. Jadi jangan dilempar lagi, kita nggak punya anggaran. Lah kemarin bikin event bisa. Iya, bikin event bisa, tapi ngurusin sampah nggak bisa. Gitu kan jadi. Kembali lagi, yang disalahin warganya, salah siapa, kamu nyaman di situ lah gitu. Yang nggak bisa gitu lagi. Aku di apa namanya, di acara yang berbeda di tetangga sebelah, acara semacam ini juga saya sampaikan. Memang coba cek dari dewan-dewan yang ada, apakah ada yang bersuara sama untuk ada pergeseran anggaran di perubahan anggaran APBD di kota. Ada nggak arah ke sana? Kemudian Pak Wali Kotanya juga ada nggak yang ke sana? Jangan cuman bicara bahwa kita tidak punya anggaran terbatas. Sedangkan pos-pos kegiatan lain juga kalau kita ngelihat masih wah semua gitu kan. Jadi kalau saya sih salah satunya adalah itu gitu. Jadi sampah selalu muncul dari berbagai macam situasi, event yang besar-besar ataupun dari kegiatan masyarakat yang secara. Jogja itu kotanya kecil, warganya sebenarnya juga kecil, tapi jangan salah. Sampahnya tinggi banget loh. Karena apa? Karena jumlah pariwisatanya juga sangat luar biasa. Kemudian di sektor pendidikan itu kan banyak juga anak-anak dari luar kota datang ke Yogyakarta, dia memproduksi sampah di Yogyakarta juga. Jadi kalau kita ngeliat, jumlah penduduk kita kecil kok. Iya, kalau secara gede, secara penduduk regionalnya emang cuma sedikit. Kalau kita bicara di kotanya memang angkanya kecil, penduduk asli berKTP. Apalagi kalau di KTP kota Jogja sendiri kan cuma 32 km persegi. Kecil, produksinya banyak. Nah, jangan juga kita beralasan, kan yang produksi bukan orang Jogja asli gitu. Kemudian itu kan pendatang, itu pariwisata. Ya kita harus memikirkan karena kita bicara mengenai tata kelola perkotaan, di mana kita hidupnya juga di salah satunya adalah pendidikan dan perkotaan, pendidikan dan pariwisata. Ya kita juga harus punya konsep bagaimana membangun kota Jogja ini ya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan gitu. Dan juga kan ditambah lagi dengan adanya sumbu filosofi ini kan jumlah wisatawan
dari manja itu naik terus naik. kayak gitu. Dan itu emang masalahnya akan kembali lagi ke sampah lagi kayak gitu. Dan kita akhiri dulu di sampahnya di sini, Pak. Saya dengar-dengar ada 5 isu konsen anak muda. Betul banget. Apa aja sih, Pak? Aku Jadi- cuma dapat bocorannya cuma 5 doang. Itu kemarin emang sempat up juga di gadis kritik itu kayak gitu. Cuma belum sempat nonton sampai selesai. Jadi tanya langsung aja ke sumbernya lah gitu kan. Jadi di berbagai macam survei, riset gitu ya, di dalam beberapa tahun terakhir ya sampai dengan yang 2000 yang terbaru gitu, bahwa anak muda sekarang itu punya concern di 5 hal. Yang pertama adalah terkait dengan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kemudian lingkungan hidup, kemudian kita bicara mengenai demokrasi politik ya. Jadi lima hal ini jadi yang hangat untuk dibicarakan. Terkait dengan masih sampah juga ya, itu jadi concern juga, Lingkungan hidup juga, lingkungan kayak hidup gitu. terkait banget dengan lingkungan hidup. Pendidikan udah pastilah berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Iya. Kan dua hal sangat beririsan gitu. Kemudian kesehatan, sekarang kan orang lebih aware juga terkait dengan pola hidup sehat. Saya nggak mau dong terpapar oleh berbagai macam penyakit yang Iya, apalagi akhir-akhir ini kasus HIV naik ya 44. betul kan? 44 kasus HIV baru di kota Yogyakarta itu ditemukan kalau tidak salah 38-nya itu orang Jogja dan sisanya itu mahasiswa. Kayak gitu. Dan juga kasus gonoher dan sifilis juga naik drastis sampai angka ribuan kalau gitu, Pak. Jadi kalau gonoher, sifilis itu kayak menjadi penyakit yang kayak biasa gitu. Padahal secara tidak langsung itu luar biasa, karena kalau udah terinfeksi 2 itu untuk fase ke HIV itu lebih rentan kayak gitu. Apalagi wisata malamnya Jogja, wah itu hati-hati juga. Jadi terkait dengan isu yang tadi ya, terkait dengan problem sosial dan terkait dengan kesehatan juga, saya ingin berharap sih kepada masyarakat secara umum ya, terutama anak muda gitu, hidup sehat. Iya. Hidup sehat dengan pasangan, hidup sehat dengan keluarga, hidup sehat dengan masyarakat. Kita paham bagaimana penularan. Jadi terkait dengan HIV, terkait dengan proses penularannya juga jangan sampai ada stigma ya. Kadang penularan itu kemudian penanggulangannya, preventifnya itu terkendala karena adanya stigma juga. Iya, stigma untuk penderita HIV itu atau yang udah terinfeksi HIV itu dengan para ODIF itu stigmanya itu lebih tinggi, Pak, dibandingkan yang non ODIF kayak gitu. Dan kalau untuk kasus GO dan sifilis sendiri itu baru ditangani sekitar 15% dari total kasus yang ada itu, karena terkendala dari antibiotik yang digunakan seperti itu. Apalagi ini antibiotiknya itu kan spektrum luas ya, kita menggunakan doxycycline kayak gitu, penicillin sih sebenarnya, tapi merek yang biasa kita gunakan adalah doxycycline. Nah, karena keterbatasan itu jadi akhirnya ada beberapa kasus yang dia muncul sifilis yang resisten dan pengobatannya harus lebih lagi. Karena kemarin karena urgent, akhirnya ada satu pasien yang harusnya diberikan secara 3 minggu berturut-turut per minggu 2 kali suntik, dan akhirnya diberikan per minggu, seminggu sekali, terus minggu kedua nggak dikasih, terus dikasih lagi minggu keempat kayak gitu. Jadi akhirnya pengobatannya tidak efektif kayak gitu. Nah, ini juga nggak tahu sih anggarannya seperti apa, apakah itu langsung dari dinas kesehatan provinsi atau dia tuh dari Kementerian Kesehatan langsung. Jadi dari suatu permasalahan kita harus membagi dalam berbagai macam tahapan ya. Tadi yang disampaikan itu sudah 4 tahapan di ujung nih, yang disebut dengan rehabilitasi medis. Iya, rehabilitasi medis ya kan, mediknya kan. Tapi kalau kita bicara yang lebih holistik lagi secara umum terkait dengan isu yang tadi, kita harus bicara mulai dari awal. Preventifnya apa? Pemerintah sudah hadir belum dalam proses preventif? Supaya tidak terjadi. Kalau saya lebih suka di preventifnya. Kenapa? Kalau kita bicara di ujung ini udah korban ya. Udah korban. Tapi bagaimana kita juga bicara mengenai preventifnya, bagaimana edukasi yang benar. Edukasi yang benar. Kalau menurut saya sendiri gini, Pak. Edukasi selama ini dari Dinkes misalnya itu menganggap salah karena dia bagi-bagi kondom kayak gitu kan. Jadi seperti melegalisasikan untuk free sex-nya. Harusnya kan kita edukasinya untuk edukasi kesehatan seksualitas kayak gitu. Ya, gitu. Kalau aku bilang nggak salah juga kalau kamu langsung statement salah gitu. Statement saya salah gitu karena aku nggak. Karena kadang itu ada masyarakat yang dia langsung terima aja gitu aja tanpa
Ya kalau kamu baginya di sekolah nih salah, tapi kalau dibaginya di tempat malam ya bisa jadi benar. Nah, ya kalau di tempat substansi kebanyakan substansi terkait dengan pembagian itu harus jelas. Kebanyakan pembagiannya itu bukan di tempat prostitusi kayak gitu kan. Pembagiannya bukan di situ masalahnya. Masalahnya bukan di situ. Jadi itu menjadi catatan kalau memang terjadi ada pembagian di tempat yang tidak semestinya. Pada semestinya. Dari berbagai macam tadi aku bilang preventifnya seperti apa, edukasi apa yang harus disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penularan, terkait dengan stigma, terkait dengan itu penyakit itu seperti apa, kemudian peran serta masyarakat seperti apa, itu di tahapan preventif. Kemudian tahapan selanjutnya sampai dengan tahapan rehabilitasi. Tadi disinggung ada nggak peran dari Pemkot, ada Pemda, pemerintah pusat dalam proses untuk membantu rehabilitasi medisnya. Kemudian ada rehabilitasi non medis. Nah, apakah bisa mendorong supaya masyarakat warga yang terpapar yang sudah terpapar masih bisa berkontribusi positif kepada masyarakat. Nah, itu harus dipikirkan juga kan, program-program apa. Jadi kita bicara tidak hanya satu bagian ini harus kita lakukan ini tok, tapi yang di sini kita kebobolan nih. Tadi orang nggak paham bagaimana sih penularan HIV-nya gitu kan. Ada yang berpegangan tangan saja katanya menular gitu kan. Oke, nanti kita sambung lagi, Pak. Kita sambung lagi. Kita akan dulu ya karena waktu kita sudah terbatas. Tetap di hanya Pak Anda yang Penggerak Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Kembali lagi di angkringannya Pak Anda di podcast Ngangkring Asik Kementerian Mantri Jeron ya, Karang Taruna Kementerian Mantri Jeron yang disupport oleh Purpala Indonesia Official dan juga Dinkes Kota Yogyakarta dan PSC 119 Nasional. Kayak gitu, Pak. Aku mau iklanin ini lagi. Ini ini dari tinggal setengah loh. Enak kan? Enak banget. Berarti pesennya nggak salah. Kalau di angkringannya Pak Ade emang harus pesan antara Poncorosol atau Toporosol. Buat teman-teman yang ada di Jogja wajib cari ini ya. Jadi nanti di channelnya apa nanti munculnya? Nama channel KT Kementerian Mantri Jeron. KT Kementerian Mantri Jeron. Di follow, di subscribe, kemudian dicari nih lokasi ini enak. Ada di Google juga sudah ada kayak gitu. Nah tadi ngomongin HIV yang tiba-tiba dipegang terus, nanti kamu ketularan kayak gitu. Itu kayaknya langsung bagi ini kok masa semudah itu ya, padahal prosesnya itu panjang banget. Kan kalau HIV kan jelas penularannya hanya melalui cairan atau darah atau sperma atau cairan vagina atau ibu yang menyusui kayak gitu kan. Apabila ibu itu udah positif kayak gitu. Tapi sekarang kan ada juga pengobatan PPIP itu namanya ya untuk ibu hamil, yang ibu HIV yang pengen hamil itu sudah ada preventifnya juga. Ya, edukasinya paling penting. Jadi edukasi terkait dengan HIV-nya sendiri, terkait dengan AIDS sendiri, edukasi terkait dengan hidup sehat, gitu kan. TPHBS. Kuncinya adalah bagaimana kita menyebarkan sebanyak-banyaknya terkait dengan pola hidup sehat. Dengan pola hidup sehat kita akan terhindar dari berbagai macam permasalahan kesehatan, termasuk juga HIV kan, gitu kan. Jadi itu penting sih Mas. Jadi kita edukasinya kita bagi ya dari anak-anak yang masih usia dini gitu kan, SMP ke bawah, SMA, anak kuliahan, masyarakat secara umum gitu kan. Iya, emang karena harus dibeda-bedakan juga sih. Konten nggak boleh sama loh. Jangan, kita sudah punya konten Pak, kita kasihkan ke anak SMP ke bawah, SMA, anak kuliah. Iya, harusnya kontennya berbeda juga. Kan? Harus dirubah bagaimana kita beda-beda ya. Untuk dikonsumsi oleh anak usia dini seperti apa, anak untuk yang remaja awal seperti apa, yang remaja seperti apa, yang dewasa seperti apa, masyarakat umum seperti apa gitu. Jadi memang kreativitas dari pembuat konten diuji beneran. Dan Pemda, Pemkot, kemudian pemerintah secara umum gitu ya juga harus memikirkan ada strategi yang nggak sama gitu loh. Untuk segmen ini apa, segmen ini apa, segmen ini seperti apa. Dan untuk ini kan tanggal 1 Desember kan peringatan Hari HIV/AIDS dunia ya. Jadi stop diskriminasi mulai dari diri kita sendiri dulu. Hargailah orang-orang yang
orang-orang dengan HIV karena dia juga berhak untuk berkarya gitu ya. Yang tadi aku bilang tadi kan ada rehabilitasi medisnya seperti apa, Dan non mediknya seperti apa. Non mediknya seperti apa, kemudian kita cek lagi apakah mereka masih bisa untuk produktif dan lain-lain. Kita harus support mereka untuk bisa produktif gitu kan. Kalau produktif ya harapannya tidak menjadi bagian yang negatif di masyarakat gitu kan. Yes. Oke, pendidikan ya kesehatan sudah kayak gitu. Nanti nggak panjang karena kalau ngomongin kasus HIV itu nggak banyak banget lah, banyak lebar. Makanya dari 5 tadi ada beberapa hal yang aku sampaikan yang menjadi hal penting juga kan. Pendidikan sama lingkungan hidup. Tadi lingkungan hidup sama kesehatan ya kayak gitu. Terus kita masih ada bicara mengenai lapangan kerja sama pendidikan itu bisa satu boleh. Bisa jadi satu hal yang digabungkan gitu sebenarnya karena sangat berelasi sekali gitu kan. Ya kalau kita bicara mengenai daerah istimewa Yogyakarta dikenal dengan kota pelajar dan pendidikan juga kan. Tapi menjadi hal yang sangat merisaukan bagi semua bukan semua 17% ya. Apanya 17%? Warga asli yang sampai pendidikan 7,7%. Warga asli 7,7 loh udah. Padahal banyak kampus. Kemana mereka Pak? Nah itu yang menjadi kerisauan saya gitu kan ketika kita bicara mengenai pendidikan. Kalau kita ngelihat di level usia SMA, SMK memang kita sangat bagus. Hampir 100%, 98, sekian persen bahwa Yogyakarta. Tapi tahun ini kemarin ada ya sempat putus sekolah juga loh. Berhasil untuk menyelesaikan sekolahnya. Yang tahun ini tuh ada tahun 2023 ini kemarin nemu putus 9 kasus. Berarti yang tadi SMK 2,1 sekian persen itu yang tadi itu yang putus. Untuk secara nasional itu sudah sangat baik ya, luar biasa dibandingkan kota kabupaten lainnya. Semua untuk di nasional kita termasuk yang paling bagus. Tapi pertanyaan kita adalah apakah kita hanya cukup puas dengan kelulusan anak SMA dan SMK? Kalau saya dong, kita pengen bahwa anak-anak kita orang-orang Yogyakarta ya bisa menggapai mimpinya untuk bisa menjadi sarjana, dan angkanya sekarang kondisinya masih relatif kurang menggembirakan dengan status sebagai kota pendidikan, kota pelajar ya seharusnya tidak seperti itu ya. Nah, untuk naik. Dan itu sangat berelasi juga terkait dengan lapangan pekerjaan, Mas. Jadi berdasarkan data dari Bapeda ya, laporan pertanggungjawaban Pak Gubernur di dalam dokumennya, salah satu dokumennya itu muncul bahwa ada angka yang membuat saya juga risau bahwa angka pengangguran kita 49,8% ya, 49,8%-nya itu dihasilkan dari anak-anak lulusan SMK dan SMA. Tapi saya bilang tadi, lulusan sudah bagus 98%. Lulus jadi apa? Pengangguran 49,8%. Sampai 50% loh. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita juga bahwa itu menjadi bom waktu. Kenapa jadi bom waktu kan gitu kan? Numpuk Pak tiap bonus demografi. Kita bicara bonus demografi, kita bicara bahwa Indonesia menjadi Indonesia emas, Indonesia unggul, bahwa masyarakat kita dengan PDB-nya per kapitanya nyampe 30.000. Terus gaji kita pasti akan naik. Naik berapa sih tahun ini? 7. Tadi udah dikasih awal 7% ya? 7% gitu. Jadi 2 juta sekian, 2.200.000. Pendapatan per kapitanya naik sangat signifikan karena kita menjadi Indonesia emas gitu kan. Tapi balik lagi, kita akan jadi penonton atau jadi yang menikmati gitu kan. Sedangkan hunian di Jogja juga mahal. Nah, jadi yang persoalan balik lagi, kalau saya percaya bahwa lapangan pekerjaan yang akan digapai oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, pasti juga terkait dengan latar belakang pendidikan. Sebagai contoh gitu ya, kita bisa cek di survei di Yogyakarta, di DIY ini banyak sekali kafe kan? Iya, banyak kafe. Itu isinya pegawainya adalah anak-anak muda. Tapi kalau ditanya, kamu dari mana? Pasti kebanyakan dari luar. Aku bisnis owner. Misalkan aku bisnis owner. Yang maju 2 CV, yang satu anak SMA, yang satu anak kuliahan. Lebih prestis yang mana? Anak SMA atau anak kuliahan? Ya anak kuliahan yang diambil. Ya kan? Nah, jadi aku balik lagi terkait dengan anak pendidikan. Ya anak-anak kita itu 49,8% itu udah kalah bersaing dulu dengan saudara-saudara kita dari wilayah yang lain yang kuliah di sini gitu kan. Dan dia mengambil kesempatan
berkembangnya ekonomi yang ada di Yogyakarta. Jadi teman kita penonton yang lain menikmati untuk ikut dalam proses pembangunan di DIY ini. Sebagai contohnya ya ikut terlibat di dalam tadi ekonomi yang ada di Jogja, penumpang pariwisata salah satunya ya kafe itu kan gitu. Itu yang menikmati orang-orang dari luar. Iya, termasuk juga dari beberapa tim leader atau tour and guide itu juga kebanyakan dari luar juga sih. Padahal entah kenapa sih kita sendiri atau warga sendiri itu kadang nggak dilibatkan, nggak tahu entah terlibat atau karena pendidikan juga kayak gitu. Jadi kan. Untuk meningkatkan supaya 49,8%-nya turun, yang saya lakukan sebagai anggota dewan beberapa kali saya menyampaikan kepada dinas terkait, buatlah pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di era seperti sekarang. Sebagai contoh, adanya pelatihan terkait dengan barista. Salah satunya ada diberikan pelatihan-pelatihan, dapat sertifikasi. Bahkan saya ikut itu yang pelatihan barista. Ada kan berarti? Ada. Itu jadi salah satu bentuk yang saya coba suarakan terus-menerus. Jangan membuat pelatihan yang jauh dari kebutuhan anak muda sekarang. Kebutuhan anak muda sekarang tuh apa sih sebenarnya untuk bisa survive di Yogyakarta? Di era digital seperti ini. 4.0 ya. Jadi apa yang harus dibuat oleh Pemda? Jadi Pemda harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan solusi yang memang sesuai gitu. Jangan lagi menggunakan berpikiran dari kacamata mereka. Dari generasi ya. Ya kita bisa ngelihat sendiri sih anggota dewan mayoritas ya usianya pensiunan kan. Iya. Di eksekutif juga demikian. Jadi kita harus ada terobosan, anak-anak mudanya itu didengar. Anak-anak mudanya didengar, keinginan mereka itu seperti apa. Keinginan seperti apa dan solusinya apa yang harus dibuat. Selain pelatihan barista, terus ada juga pelatihan desain grafis juga, digital marketing masuk gitu kan. Kemarin sempat ada tapi aku udah ketutup pertanyaan habis. Apa digital marketing. Sebenarnya ingin ada pelatihan juga untuk jurnalistik, netizen jurnalistik kayak gitu. Itu juga menarik sih karena kita juga sekarang hidupnya ada yang dari vlog, ada dari top kayak gitu kan, ada dari IG kayak gitu. Pernah loh waktu aku di tengah-tengah masyarakat ketika ngadain sosialisasi, ada ibu-ibu ngomong, Pak saya pengen ibu-ibu loh ya, usia mungkin mau di atas 40-an lebih lah, bisa nggak kita diberikan pelatihan digital? Saya tanya, ibu apa yang sudah ibu pakai untuk jualan produk ibu gitu kan? Aku nggak tahu produknya apa. Saya pakai TikTok. Terus produk ibu apa? Jasa menjahit. Bayangkan, jasa menjahit, dia menawarkan jasanya melalui TikTok. Kalau usia masih remaja, aku oke lah. Itu berarti dia sudah mengikuti tren ya. Ini dia sudah usia di atas 40-an ke atas. Artinya apa? Di masyarakat itu sudah berkembang pemanfaatan teknologi ya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya sudah masif di masyarakat gitu. Tinggal bagaimana pemerintah juga ikut turun hadir mendorong itu. Begitu. Dan ini yang sedang saya coba perjuangkan sebagai anggota dewan ya. Karena fungsi anggota dewan kan ada 3 ya, terkait dengan legislasi, membuat peraturan, pengawasan anggaran, kemudian membuat anggaran. Pengawasan nggak cuma anggaran, semua kebijakan diawasi. Iya, kebijakan harus diawasi. Yang pertama ini terkait dengan legislasi, terkait bagaimana saya hadir untuk membuat peraturan daerah. Sudah cukup lama saya coba perjuangkan walaupun belum berhasil, tapi kan usaha ya. Ya, tetap harus berjuang. Terus berjuang. Apalagi lebih tuh semangat. Semoga bisa kepilih lagi. Jadi tetap harus masih berjuang lagi ya gitu kan. Itu Perda Jogja Smart Province. Jadi itu Jogja Smart Province. Perdanya. Perdanya. Yeah, kalau yang kampung smart itu kayaknya udah ada kemarin di Taman Sari ya. Macam-macam. Jadi kalau kita lihat aplikasi di Yogyakarta di DI itu banyak sekali inovasi. Macam-macam. Jadi yang saya pengenkan adalah ada payung hukumnya. Payung hukum yang bisa mendorong terbentuknya ekosistem digital. Ada nanti mungkin kampung digital, kemudian ada mungkin tadi yang kita ngobrol-ngobrol tadi ada satu kampung dia bikin konten gitu. Nah, itu kita ngobrol di offline. Itu ada sih kemarin di luar Jogja gitu. Itu kan harusnya disupport gitu kan. Bagaimana untuk bisa support ya kalau kita nggak punya peraturan daerahnya gitu kan. Bagaimana kita mengalokasikan anggaran kalau kita nggak punya peraturan daerahnya kan, kita nggak bisa serta-merta Pak Dewan, Pak tiba-tiba langsung ketok palu gitu kan. Gitu. Kalau ada payung hukumnya kan lebih enak lagi. Memang ada smart ekonomi nih. Bagaimana anak-anak muda
dikembangkan untuk menjadi ekosistem untuk membuat startup kecil gitu ya. Oke, kita stop di sini dulu ya Pak ya. Banyak yang dibicarakan, Iya, banyak yang waktunya dibicarakan. terbatas. Iya. Masih di agresinya Pak Anda dan juga yang disupport oleh kopi tanpa nama Bepur Pala dan juga roti dari Hana Bisari. Aku boleh ini. Tetap Sob, di channelnya KT Kementerian Mantujet. Ini Kembali lagi di angkringannya Pak Anda bersama Karang Taruna Kementerian Mantujet yang disponsori oleh Dinkes Kota dan juga PSC 119. kita mau ngobrolin apa lagi nih di segmen Pemilu damai dong. Oke, Segmen ini terakhir mendekati Februari 14 Februari 2024. 24. Ini hari Yang lain kasih sayang ya. Kalau saya tuh hari kasih sayangnya everyday sih Pak. Ya. Kalau anak udah bilang, ayah nanti bawa apa? Tendut. Ya mudah-mudahan dalam sisa waktu yang cukup dekat kondisi proses pemilu ini berjalan lancar, damai, adem ayem ya. Ya sampai ada gontok-gontokan lagi. Ya, di Jogja karena kita ini kota pariwisata juga ya, hidup dengan pariwisata pengennya adalah ya kondisinya adem ayem ya, nggak ada gejolak apa-apa. Ya saya berharap sampai dengan proses pencoblosan, penghitungan sampai dengan pelantikan semua berjalan dengan lancar lah. Dan kepilih lagi Mas. Amin. Kan programnya banyak yang harus direalisasikan. Juga kita ngomongin demokrasi kan kita juga harus mulai belajar demokrasi dari keluarga dari kecil. Itu biar tidak terlalu fanatik ke salah satu atau ke salah dua atau ke salah tiga kayak gitu kan. Jadi biar yaudah fair aja. Partai kan hanya sebatas partai gitu kan. Yang penting kan bagaimana cara pemikirannya, cara penyampaiannya, ide-ide kreatifnya kayak gitu. Jadi aku setuju banget bahwa kita tidak boleh fanatik ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting menurut saya adalah edukasi lagi. Tadi di awal juga aku bilang edukasi terkait kesehatan, edukasi terkait macam-macam, edukasi terkait dengan politik juga gitu. Jadi banyak sekali masyarakat yang antipati karena kita punya rekam jejak terkait dengan politik yang kasar, yang sadis, yang sangat menghalalkan berbagai macam cara gitu. Kita berharap di pemilu ini tidak berulang lagi gitu. Secara panjang kita terkait dengan politik yang tidak baik-baik saja jangan sampai berulang. Karena apa? Ada stigma di masyarakat politik itu nggak asik, politik itu menghalalkan berbagai macam cara, politik itu hitam, dan politik itu juga kekeluargaan. Nah kayak gitu kan. Jadi kemarin juga bukan tenar sih, sempat jadi trending juga di situs X gitu, Twitter gitu kan juga. Politik sekarang tuh yang diomongin cuma keluarga dan keluarga, bahkan ada yang disinggung tuh kemarin gitu kan. Anak sama bapak gitu, gak usah dijelasin udah semua orang tahu gitu kan. Nah kayak gitu kan, kalau gak ada si omanya itu pasti juga gak bisa kayak gitu. Itu sempet kalau ngikutin di trendingnya di Twitter tuh kayak gede sendiri gitu. Kenapa sih masalah kecil harus digede-gedein kayak gitu kan? Jadi masyarakat perlu diedukasi juga terkait dengan peran serta dalam politik ya. Kenapa itu penting? Karena semua kebijakan yang terjadi di Indonesia, bahkan terjadi di Yogyakarta, itu pasti terkait dengan politik. Yang mengambil kebijakan seperti tadi, terkait dengan pengolahan sampah. Yang mengambil kebijakan itu ya orang-orang yang ada duduk di DPRD, orang-orang yang duduk di eksekutif, gitu kan, Pak Wali Kota, DPR itu ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan apa terkait dengan pengolahan sampah dan berbagai macam hal yang lainnya, kesehatan, pendidikan, macam-macam lah, berbagai macam sektor itu bermuara juga dari kebijakan politik, di mana kebijakan politik itu ya balik lagi ke orang-orang politik gitu kan. Jadi teman-teman di luaran sana kita berharap bahwa memilih itu harus benar-benar selektif. Dari hati ya. Selektif Mas, dari hati harus selektif juga gitu. Jangan cuma jangan asal ber100.000. Apalagi itu. Apalagi gitu. Bahaya itu. Jadi sekarang saya yakin masyarakat di bawah itu juga sudah sangat peka, sangat sudah mulai terbuka sudah sangat sekarang. Masa kita ditaruhkan 100.000 untuk 5 tahun ke depan. Mikir lagi gitu. Udah mulai kita berharap mengingatkan kembali bahwa masyarakat memilih orang itu harus memikirkan jalan waktu 5 tahun dan efek setelah itu gitu kan. Selama dia si calonnya
si pejabat itu pemerintah ataupun duduk di kursi DPR atau eksekutif 5 tahun, kita akan bermasalah lagi. Tapi efek dari permasalahan itu akan menjadi panjang lagi kan? Iya. Otomatis kan akan jadi bola salju kan. Jadi memang masyarakat sekarang kan dipermudahkan dengan handphone ya, semua orang bisa pegang smartphone untuk bisa mengecek profil gitu kan, kayak saya gitu kan. Ini si Mas Bro ini, Steve ini ngoceh terus, banyak ngomong, sebenarnya kayak kerja nggak gitu kan? Klik aja, ketik aja gitu kan, fair-fairan ya, fair-fairan. Ketik aja nama saya Stefanus Christian Handoko, munculnya apa? Tokoh-tokoh yang lainnya juga sama, ketik munculnya. Tadi aku ngetik gitu, yang muncul langsung di Wikipedia. Ada juga kayak gitu. Iya. Muncul. Ya itu. Yang muncul pertama kali akun Wikipedia. Iya. Jadi saya berharap juga masyarakat bisa menggunakan smartphone ini untuk mencari informasi terkait dengan politik. Dan juga carilah berita-berita itu yang benar-benar valid. Gitu. Jangan setengah-setengah kayak gitu, karena untuk menjadikan demokrasi itu yang damai dan tidak memihak ke manapun, tuh kita harus mencari berita yang benar-benar positif dan sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan. Benar ya, Pak? Jadi carinya kan sekarang lebih mudah. Kalau zaman dulu kita mencari susah kan. Sekarang dengan handphone kita gampang. Zaman dulu, zaman saya anak kuliahan, begitu ngetik nunggu 5 menit sampai kopinya dingin baru kita muncul. Sekarang kopinya ada dingin. Jadi artinya apa? Masyarakat di bawah itu sekarang dengan mudah, kapanpun, dimanapun, di angkringan, dimanapun juga, ketika kita juga di mana-mana kita bisa ngetik nama, ngetik partai, ngetik informasi, ngetik isu, ngetik gagasan gitu, muncul. Oh, terkait dengan Jogja tadi, Jogja Smart Province itu harus ada perda. Siapa sih yang menginisiasi perda itu? Muncul nama-namanya. Terkait dengan ini orang nasionalis Pancasila, ketik aja pendidikan Pancasila, muncul siapa nama-namanya. Atau terkait dengan kesehatan, pengolahan sampah dan seterusnya, ketik itu muncul. Pesan terakhir, tak kasih waktu 60 detik untuk pesan dan kesan untuk Karang Taruna nih, dan untuk warga masyarakat. Dia ngangkat tangan, maksudnya suruh nahan dulu atau enggak nih, gitu kan? Jadi kalau saya sangat senang teman-teman Karang Taruna sekarang punya cara yang cukup progresif juga, yang pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk menyuarakan berbagai macam isu. Diskusi semacam ini penting, ide gagasan penting disampaikan secara luas kepada masyarakat. Jadi apalagi Karang Taruna dianggap sebagai motor anak muda, gitu kan, ujung tombak. Dulu kan orang Karang Taruna ngapain sih gitu. Kita bisa melihat di Mantri Jeron ini Karang Tarunanya punya punya cara yang berbeda dibandingkan teman-teman yang lain, dan mudah-mudahan ini menjadi barometer teman-teman Karang Taruna di Yogyakarta, bahwa harus ada ide kreatif lain nih yang bisa dimunculkan, ide gagasan apa yang bisa dimunculkan dari kegiatan ini dan seterusnya. Dan saya berharap juga pemerintah kota, pemerintah provinsi juga bisa memberikan supportnya gitu kan, memberikan ruang yang cukup luas buat Karang Taruna, nggak hanya di Mantri Jeron tapi Karang Taruna yang lain, untuk bergerak yang sama, ke arah yang positif yang sama gitu. Jadi kolaborasi bersama penting. Jadi Karang Taruna, pemerintah, swasta, akademisi, kampus dan seterusnya itu bisa saling berkolaborasi. Tadi satu lagi keraton ya. Jadi boleh bisa dilupakan. Jadi itu circle di Yogyakarta yang harus. Jadi semua stakeholder juga saling mendukung ya, Pak ya. Ekosistem itu harus dijaga untuk bisa bergerak bersama, semangat solidaritas dijaga untuk bisa mengarah ke hal yang positif. Jogja lebih istimewa. Oke. Terima kasih Pak Stefanus atas waktunya. Sampai habis. Ganggu loh saya di sini di angkringannya Pak Anda. Jangan lupa juga untuk yang mau ngebantu kita, ada juga space untuk ngiklanin produk UMKM-nya. Silakan menghubungi Bu Anda ya di angkringannya Pak Anda di Pugeran. Nanti akan kita tayangkan juga produknya seperti yang saat ini kita tayang adalah dari Hanabisari, ini dari Mantri Jeron juga. Terus ada juga kopi tanpa nama Bepur Pala yang supporting kita juga. Dan juga dari Dinkes Kota Yogyakarta, Mas Radi, terima kasih. Dan juga untuk teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih.